ya saya kira mereka udah kita ajarin gitu ya, ya pakai apostrof di kata kuncinya, sehingga kalau kita kasih apostrof dia akan dicari sebagai satu kesatuan. Coba cari yang panjang, cari kata kunci yang panjang. Pengaruh apa namanya katakan pengaruh globalisasi terhadap pendidikan apa bla bla bla. Kasih apostrof. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada satupun website yang memuat kata itu sebagai apa, phrase itu sebagai satu kesatuan. Nah, saya ajarin mereka mengatakan kalian bisa pisah dengan dua apostrof gitu ya. Nah, hal seperti itu kan kadang-kadang kayaknya sederhana, tapi kita harus melakukan itu di kelas. Kita sampaikan mereka ke kelas. Kenapa? Itu di ITB udah diajarkan di awal dari semester pertama di mata kuliah TIK, teknologi informatika gitu ya. Tapi mereka bisa jadi udah lupa. Jadi peran kita di kelas itu juga mengulang hal-hal yang mereka peroleh semester lalu, tahun lalu gitu, hal-hal yang umum seperti itu. Dan biasanya kita mengatakan mereka gini aja kok nggak tahu, betul nggak Bapak Ibu? Komentar kita kalau mahasiswa tidak tahu hal-hal yang sederhana, kita katakan gini aja nggak tahu. Coba Bapak Ibu coba mengajarkan pakai Word ke si mbak-mbak yang bantu rumah kita. Pernah nggak coba ngajarin Word, pakai Word ke pembantu rumah tangga? Itu kan demikian sederhananya buat kita. Sehingga apa yang terjadi dengan kita? Karena demikian sederhananya, kita akan melewatkan banyak hal pada waktu menerangkan. Betul nggak saya? Kita tidak lagi nyerangin gimana nyalain komputer kan? Kita nggak lagi nerangin bahwa mouse-nya harus ditaruh di ujung paling kiri kan? Karena buat kita it's just a common sense, but buat mereka it's not common sense. Nah, maksud saya kalau kita bicara dengan mahasiswa, kita harus melihat seperti saya katakan tadi, we have to see from their point of view. Jadi melihat apa yang kita ajarkan itu dari their point of view gitu ya. Begitu juga dengan kalau kita memakai internet ini. Oke, jadi kalau mengajari mahasiswa dengan how to use the information in the internet, kalau saya we have to go back to the very basic gitu ya. Karena mungkin sekali pada waktu mereka di SMA, mereka terbiasanya itu dengan copy paste aja. Copy paste kemudian ya sekali-sekali kok bahasa Inggris pakai Google Translator gitu ya. Nah, banyak hal-hal penting yang seringkali kita lewatkan karena buat kita itu adalah common sense saja. Padahal buat seorang pemula, it's not a common sense, it's a very important information. Coba Bapak Ibu kalau beli HP baru, kemudian suruh anak belajar makainya, betul nggak? Biasanya saya gitu. Kemudian dengan cepat dia ngajarin saya gitu. Iya, jangan cepat-cepat saya bilang. Kenapa? Karena memang buat saya nggak secepat itu. Jadi ke mahasiswa pun kita harus demikian. Saya pikir, oh ya. Nah, jadi mahasiswa kita itu terpapar pada informasi yang demikian banyak di internet. Dan kita harus membimbing mereka agar bisa membuat informasi ini menjadi pengetahuan. Kalau kita lihat informasi tercetak yang paling banyak tersedia, itu di Library of Congress di Amerika. Dia punya pada waktu tahun 2005, kalau nggak salah saya search ini, itu dia punya 33 juta information dalam bentuk buku dan lain-lain. Saya asumsikan aja, tiap-tiap information apa itu jumlah halamannya 200 halaman kalau buku. Jadi ada 6,6 miliar halaman buku di Library of Congress. Dan di website-nya dikatakan kalau buku-buku kita tuh kita taruh di rak, katanya kemudian kita jajarin raknya, maka raknya itu dijajar itu dari Anyer sampai Panarukan kira-kira 1000 km. Demikian banyak informasi yang ada di Library of Congress. Mahasiswa kita punya akses jauh lebih banyak Bapak Ibu. Mereka punya akses ke internet yang jumlah page-nya ini saya lihat tahun 2005-2006 itu 1,8 triliun halaman. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita membuat mahasiswa kita tahu bagaimana mentransformasikan informasi ini menjadi pengetahuan. Dan itu perlu dibimbing Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa mereka tuh cukup di awal itu mungkin juga dengan mahasiswa kakak kelasnya dikasih tahu tentang ICT, bagaimana pakai internet segala macam, search gimana. Kita perlu mengulangan itu di kelas kita.
Dan hal itu kalau saya cukup sederhana, cuma biasanya kita overlook that small things gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu, how internet change our world. Wah, changing completely ya, yang not completely ya gitu, tapi sangat berubah dunia dengan adanya internet gitu ya. Bapak Ibu mungkin punya mbak-mbak atau siapa yang bantu-bantu di rumah, itu kan sekarang dengan HP-nya bisa Facebook-an kan? Betul kan? Jadi internet itu mengubah demikian banyak hal. Orang yang tadinya kalau udah keluar dari kampungnya jadi pembantu rumah tangga di Bandung, itu koneksi ke orang tuanya mungkin setahun sekali pulang lebaran, kalau sekarang tiap hari bisa. Artinya apa? Mereka bisa connect to everybody anytime, anywhere gitu ya. Tapi juga yang menarik adalah struktur pengeluaran mereka juga berubah. Betul nggak saya? Pembantu itu biaya pulsanya itu bisa up to 200.000 per bulan. Betul nggak saya? Bisa itu. Pembantu saya waktu itu masih muda dia, laki-laki. Dia itu HP-nya lebih canggih dari HP istri saya. Jadi dia pakai BlackBerry yang bunyinya tuh kalau ada message masuk, tung saya tuh heran, ini message buat saya apa punya ini pembantu gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah cara hidup kita juga berubah kok. Kalau istri saya rumahnya di Antapani, belanjanya biasanya ada pasar pinggir jalan tuh. Pertama belanja ya datang ke pasar, lama-lama udah kenal dengan yang ibu jualan sayur, akhirnya udah kirim SMS aja. Tapi kan hanya beli sayur. Akhirnya kenal lebih dekat dengan ibu jualan sayur, suaminya juga itu jualan di situ. Akhirnya istri saya kalau mau beli yang lain, titip minta beliin ibu yang jualan sayur, karena suaminya juga situ. Kemudian setelah minta beliin daging, minta beliin apa, SMS saja. Kemudian minta anterin sama suaminya. Jadi dengan di rumah aja dengan namanya HP itu ya bisa beli macam-macam tanpa bergerak keluar dari rumah gitu. Nah, the world is changing rapidly gitu ya. Nah, adanya internet does not add something, it change everything. Betul nggak Bapak Ibu? Cara hidup kita berubah sama sekali gitu ya. Dengan adanya internet, adanya HP, ada it change gitu ya. Bapak Ibu, kalau malam minggu makan-makan kan sering ya ngajak keluarga makan keluar, betul nggak saya? Kemudian lihat keluarga lain. Apa yang terjadi dengan keluarga yang sedang makan malam di restoran? Betul Bu. Jadi bapaknya buka HP-nya, ibunya buka HP-nya, anaknya buka iPad gitu ya. Bapak, ya. Kemudian bapaknya semua iPad, iPhone, bapaknya itu apa katanya? iPad gitu ya. Saya semua yang bayar nih katanya. Nah, itu kan changing everything. Kalau saya melarang kita kalau makan keluar itu nggak ada yang boleh buka HP di restoran, karena tujuan kita makan ke restoran itu adalah silaturahmi di keluarga kita gitu ya. Tidak ada HP yang dibuka. Technology is changing the way we do everything. Itu nggak Bapak Ibu? The way we work, the way we live, the way we play, the way we learn gitu ya. Ini berubah sama sekali. Nah, ini ada satu video klip tapi kepanjangan, saya nggak akan putarkan. Jadi ada satu video klip cerita tentang classroom di masa depan itu seperti apa. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa learning the content is outside of our classroom. Mahasiswa learning the content itu di luar kelas. Kita bisa sediakan kontennya itu dalam bentuk dosennya udah di video. Kan kalau kita ngajar satu mata kuliah, tahun depan juga kan nggak usah di video lagi kan, sama itu aja gitu ya, bisa dipakai sekian tahun gitu ya. The content is already there. Jadi mahasiswa tinggal lihat konten itu. Nah, aktivitas apa yang dapat kita lakukan di dalam kelas untuk membuat active learning, to engage the students. Kemudian untuk menanamkan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang perlu mereka miliki. Itu kita lakukan dengan ya kita bisa punya, tapi ini mahal, high tech classroom gitu ya. Ini di Amerika. Mereka membayangkan bagaimana classroom di masa depan itu kelihatannya akan demikian. Tapi karena video klipnya 6 menit, saya nggak nyempet motong-motongnya, jadi saya lewat aja. Bapak Ibu,
bisa lihat ini, download di YouTube. Judulnya Classroom of the Future. Apa? Ingin lihat? Nanti copy aja deh Pak dari saya. Kalau yang dari saya boleh di copy aja, karena saya juga gratisan kok.